A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warzuqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Qur'an, dalam program Keluarga Muslim, di mana insyaallah kita akan sama-sama menelusuri, mencari ilmu ya, bagaimana meningkatkan kualitas kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Jangan lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Keluarga Muslim saya akan mengangkat satu tema, yaitu 4 pilar penyangga kebahagiaan rumah tangga Muslim. Ya, jadi kalau di episode sebelumnya saya sudah menguraikan tentang sumber-sumber ya kegagalan di dalam rumah tangga, maka kali ini kita akan melihat apa yang sebetulnya menjadi tonggak, tiang ya, atau penjaga dari kebahagiaan rumah tangga keluarga Muslim. Ya, ada 4 ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya, itu kan banyak ya kiat-kiat, tips-tips ya bagaimana kita hidup ya sebagai seorang Muslim di dalam rumah tangga. Maka ada 4 hal yang harus kita pahami dan ini menjadi pilar ya atau tiang dari kebahagiaan rumah tangga kita. Jadi kalau kita ingin ya rumah tangga kita ini bahagia di dunia dan di akhirat, maka 4 hal ini yang kemudian kita harus perhatikan. Apa saja? Yang pertama adalah membangun rumah tangga atas dasar kalimat tauhid ya, atau menekankan pentingnya iman di dalam rumah tangga. Jadi jangan sampai kemudian rumah tangga kita ya adalah rumah tangga yang tidak memperhatikan kualitas iman satu sama lainnya. Nah, jadi ya ini tentu diawali dari bagaimana seorang suami yang mencari istri, lalu kemudian bagaimana seorang istri mencari suami. Nah, sebaik-baik ya pondasi rumah tangga bahagia adalah dasarnya ini. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas keimanan yang sama antara istri dan suami. Ya. Jadi suami mau cari istri, carilah yang sama-sama kualitas imannya. Sama-sama menuhankan Allah, sama-sama mengimani Nabi Muhammad, sama-sama beragama Islam. Nah, kalau kita berbicara visi rumah tangga jauh ke depan ya kita mungkin nikah umur 25 ya, kalau kita prediksi misalnya katakanlah ya umumnya kita umur 60, 70 lah misalnya 70 ya, berarti ada sisa itu ya dari umur 25 ke 70 berapa? 45 ya. Jadi 45 tahun ya kita akan menjalani kehidupan rumah tangga. Lebih dari itu ketika kita meninggal, nah, ya akan ada juga rumah tangga nanti, karena orang-orang di surga itu akan Allah berikan pasangan. Nah, kalau kita ingin menetapkan kebahagiaan itu ya, nah, visi rumah tangga kita, maka pondasi utama, pilar utamanya adalah memastikan kita menikah dengan orang-orang ya, dengan pasangan yang sama imannya. Ya, sama kualitas imannya, sama-sama beriman kepada Allah. Karena sekarang ada juga fenomena ya anak-anak muda, ya pasangan-pasangan muda mengabaikan ini. Ya, ini sungsang ya atau anomali lah gitu ya. Dan sempat juga dibahas ya di media tentang
pernikahan beda agama. Padahal dalam statistik terkait dengan masalah-masalah ya atau penyebab perceraian ya atau ya masalah rumah tangga, salah satunya perbedaan agama ya. Jadi survei membuktikan orang-orang yang beda nikah beda agama itu akan terlibat banyak masalah. Jadi ini diperhatikanlah gitu ya. Udah tahu di survei gitu kan bahwa ya mayoritas ya, rumah tangga yang dibangun dengan beda agama itu pasti banyak masalah, pasti gitu ya. Udah dialami orang gitu. Nah ini jangan kemudian nyoba-nyoba ya. Itulah ya bodohnya manusia kadang-kadang begitu ya. Kalau belum ngalamin sendiri nggak percaya. Aduh ya. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah di Indonesia sebetulnya kalau berbicara undang-undang ya sudah ditegaskan larangan atau tidak sahnya menikah beda agama. Ya, Kementerian Agama sudah sepakat, kemudian MUI juga sudah menegaskan, ya. Bahkan Mahkamah Agung ya juga sudah menetapkan bahwa pernikahan beda agama tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dijalankan. Bukan persoalan legalitas agama saja, tetapi lebih kepada mempertimbangkan efeknya. Nah, yang simpel sajalah, yang satu ke masjid, yang satu ke tempat ibadah agama lain. Ya. Yang satu puasa, yang satu nggak puasa itu jadi masalah. Ya. Yang satu lebaran, ya, yang satu apalah gitu ya. Jadi beda-beda gitu. Ya dari situ saja sudah terlihat ya bagaimana masalah yang muncul. Belum nanti kalau punya anak, mengikut agama siapa dia? Ya, agama bapaknya, agama ibunya kan gitu. Nah itu juga akan jadi masalah. Jadi tutuplah pintu masalah itu dengan ya, menutup ya peluang bagi kita untuk menikah dengan beda agama. Ya, ini di luar perdebatan boleh nggak boleh ya lelaki menikahi perempuan yang beda agama. Itu nanti ada babnya. Ya. Tapi untuk sekarang ini pikiran kita lurus-lurus saja ya. Tidak boleh ya kita mencari pasangan di luar keyakinan yang sama. Ya. Bahkan terkait hal ini ya, kenapa ini menjadi pondasi penting di dalam rumah tangga ya. Kalau kita lihat sejarah kisah ya, bagaimana keluarga-keluarga para nabi dan para rasul itu selalu menekankan pentingnya iman di dalam anggota keluarga mereka. Ya, sebagai contoh misalnya seperti yang Allah sebutkan pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-133 ya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kita ya, tentang sosok Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ya. Putra dari Nabi Allah Ishak. Nah, iya, putra dari Nabi Allah Ishak, cucu dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman am kuntum syuhada a'udzubillahi minasyaitonir rajim am kuntum syuhada id hadara ya'qubal maut. Ya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut datang menjemput Yakub? Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya, ingatlah ketika dia berkata kepada anak-anaknya ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah sepeninggalanku? Qalu ya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Wa nahnu lahu muslimun. Nah, kemudian anak-anak Nabi Allah Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepadanya lah menjadi orang Islam, berserah sebagai seorang muslim. Ya, jadi di ayat ini kita bisa tahu bagaimana Nabi Allah Yakub ya begitu mengkhawatirkan ya, masalah iman ini di dalam keluarganya. Ya, jadi sampai beliau pastikan sebelum beliau wafat ya, kan kita ya kalau bicara orang tua kan inilah ya, kalau udah umur udah tua udah senja ini udah mafhum aja lah. Ya sebentar lagi kita akan meninggal. Ya. Nah ini bagi para orang-orang tua ya, itu ya.
yang rasa-rasanya gitu kan, maut ya sudah membayang-bayangi, kumpulkanlah ahli keluarga lalu kemudian buatlah apa yang seperti Nabi Allah Ya'qub lakukan. Ya, di mana beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Madza ta'buduna min ba'di?" Ya, di sini kalimatnya ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah peninggalanku. Jadi pastikan betul ya, rumah tangga yang kita bangun dasarnya adalah keimanan. Ya, kita mukmin, istri kita mukmin, maka kita berharap melahirkan anak-anak yang mukmin, ya, anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang iman inilah kunci masuk surga, ya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ya, ayat syarat-syarat ayat-ayat yang menyebutkan syarat masuk surga ya, innallazina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman, mukmin gitu ya. Mu'amil salat yang dan ya, berbuat baik, mukmin yang berbuat baik. Kalau enggak mukmin tapi berbuat baik enggak akan masuk surga gitu ya. Nah, ini akidah ya. Jadi jangan pernah berpikir ada orang baik tapi imannya tidak benar dia masuk surga, itu enggak ada, tidak ada. Ya, kalau kata orang Sunda, tidituna, enggak ada dari sananya gitu ya. Al-Qur'an sudah menegaskan innallazina amanu wa amilus shalihat, ya, tubalahum husnul ma'ab misalnya kan. Ya, atau wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, dan Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan berbuat baik ke dalam surga-Nya Allah, ya. Jadi iman ini adalah mandatori, tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat ya, bersama dengan keluarga kita, maka bangunlah keluarga itu ya, dengan dasar iman, ya. Jadi anak-anak kita pastikan imannya tidak akan melenceng sampai nanti dia meninggalkan alam dunia ini. Ya, ketika kita sudah rasa-rasa yang mendekati kematian, tanya anak-anak kita, ini kalau bapak nggak ada, kamu masih muslim kan? Nah, ya. Masih sama dengan bapak kan? Kerudung nggak kamu lepaskan? Kadang-kadang ada juga ya anak-anak, ya, begitu orang tuanya meninggal atau jauh dari orang tuanya dibuka ya, kerudungnya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Kita pastikan mereka tetap di dalam keimanan dan kesolehan. Dan itu ya apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihissalam yang merupakan teladan yang juga dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-132 ya kan, di ayat yang ke-133-nya kan itu Nabi Allah Ya'qub ya yang berkata kepada anak-anaknya, dan ternyata di ayat ke-132-nya ya Allah tegaskan bahwa itulah yang dilakukan oleh kakeknya, yaitu Nabi Allah Ibrahim ya. Wasabiha Ibrahimu bibanihi wa Ya'qub ya, Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anaknya dan demikian juga Ya'qub. Ya bunayya innallaha astafa lakum ya, hai anak-anakku ya, innallaha astafa lakumuddin ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, jadi kita tanamkan kepada anak kita, nak, kalau kamu nanti cari jodoh, cari yang muslim juga. Nah, Bapak tidak akan mentoleransi, membuka peluang dan kesempatan kamu menikah dengan orang yang bukan Islam. Nah, itu jadi ini yang kita tegaskan, dan kita berdoa kepada Allah anak-anak kita ini ya, dijauhkan dari ya peluang-peluang kemungkinan ya dijatuh cinta kepada orang yang beda agama ya, kecuali orang itu kemudian mengikuti agama anak kita ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah ya, jadi ada tambah saudara baru, jadi ada mu'alaf gitu kan. Yang nggak boleh anak kita justru pindah agama gitu kan. Kalau dia menyebabkan orang pindah agama ikut agama kita, alhamdulillah itu satu keberkahan. Jadi kalau dia mau ya katakanlah jatuh cinta kepada non muslim ya, maka dia harus punya prinsip tegas, kamu harus ikut saya sebagai muslim. Nah, baru benar ya. Bukan kemudian mengalah ya, pindah agama atau kemudian ya udah dah nikah beda agama aja. Ya, di Indonesia tidak dikenal pernikahan beda agama. Itu yang pertama ya, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, yang kemudian harus menjadi pemahaman ya, bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua adalah pilar yang menjadi penyokong ya, penyangga kebahagiaan rumah tangga seorang keluarga muslim adalah pembiasaan ibadah
bersama dengan anggota keluarga. Nah, jadi istilahnya berjamaah atau bersama-sama beribadah dengan keluarga. Jadi janganlah kemudian ayah ibu asyik ibadah sendiri-sendiri, tidak memperhatikan anggota keluarga. Jadi jangan soleh sendiri gitu loh. Suami jangan soleh sendiri, istri jangan soleh sendiri, solehah sendiri. Tapi bangunlah kesalehan itu, semangat beribadah itu di dalam keluarga. Anak bersemangat ibadah karena melihat orang tuanya juga bersemangat ibadah. Supaya itu terjadi, kita contohkan, kita tunjukkan kepada anak kita bahwa kita mengajak mereka, menyeru mereka untuk sama-sama beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena memang ibadah adalah refleksi dan juga pembuktian akidah yang sahihah. Jadi kalau imannya benar tadi, maka buktikan dengan ibadah. Ketemu kita jodoh sama-sama muslim, sama-sama mukmin. Maka untuk membuktikan kualitas keimanan kita, maka penuhi itu dengan beribadah. Kadang-kadang ngakunya muslim, sudah Islam, tapi kemudian ternyata nggak mau ibadah, itu terutama misalnya tadi nikah dengan beda agama, lalu kemudian dia mau ikut agama kita, udah syahadat. Nah, buktikan syahadatnya itu dengan ibadah. Saya pernah juga ada dengar kasus, ini cerita dari beberapa orang yang saya kenal. Dia seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki dari Jepang, non muslim, lalu kemudian menjadi muslim gara-gara pernikahan itu. Tapi setelah nikah si suami nggak mau disunat, kemudian tetap masih makan daging babi. Malah tegas-tegas bilang, saya nggak mungkin nggak makan daging babi, itu kan ini enak ini. Nah ini berarti kan pembuktian akidahnya belum benar. Kalau dia ingin kalau dia serius betul-betul menjadi muslim itu kan, maka buktikan dengan praktek ibadah. Ibadah itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Termasuk juga itu tadi meninggalkan larangannya. Kalau memang udah jadi muslim nggak boleh lagi mabok-mabok gitu kan. Nggak boleh lagi minum-minum, nggak boleh makanan yang haram, kemudian salat harus melakukan ibadah salat, bulan puasa nanti saum gitu kan. Ini kemudian kita harus pastikan. Bahkan dalam satu hadis yang Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sanad yang sahih, beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha mur'atah fa in abat nadoha fi wajhiha alma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada sebahagian malam, fa shalla, lalu kemudian dia salat, wa ayqadha mur'atahu, lalu kemudian dia bangunkan istrinya. Dia salat, lalu kemudian selesai salat dia bangunkan istrinya. Atau dibangunkan istrinya sebelum salat, mau salat bareng nih, sama-sama salat wa ayqadha mur'atuh fa in abat, bahkan cara dia membangunkan itu sampai ketika istrinya enggan bangun karena ngantuk apa capek, madoha fi wajhi halma, lalu kemudian dia cipratkan air ke wajah. Dia bukan segayung disiram, itu nyiram, ini nyiprat, ambil air di tangan, cipratkan ke istri. Nah, itu yang betul, jangan air segayung disiram ke mukanya. Yang ada nanti jadi berantem itu cipratkan ke mukanya sampai istrinya kemudian bangun. Itu dapat rahmat dari Allah. Rahimahullah, Allah merahmati, menyayangi. Orang kalau udah disayangi Allah nggak bahagia hidupnya, nggak mungkin, pasti bahagia. Kita disayang sama orang tua kita aja dicukupkan, ini kebutuhan kita. Ada orang yang disayangi sama presiden, makmur hidupnya tuh, proyek apa aja dapat gitu. Apalagi yang menyayangi kita adalah Tuhan semesta alam, penguasa semesta alam. Masa kita nggak bahagia hidup gitu kan? Jadi salah satu ingin mendapatkan kasih sayang Allah, rasa sayang Allah kepada kita adalah itu tadi
mengajak istri untuk kemudian sama-sama beribadah. Bahkan dalam hadis ini juga dikatakan juga ya rahimallahu mura'atan ya. Kalau tadi yang dirahmati Allah laki-laki tadi kan, suami gitu kan, maka dalam hadis ini juga disebutkan rahimallahu mura'atan qamat minal lail ya. Fa shallat wa aiqadzat zaujaha fa in aba naduhat fi wajhil ma ya. Hal yang sama juga dilakukan. Ya Allah merahmati seorang wanita yang bangun pada sebagian malam lalu kemudian sholat dan membangunkan suaminya, dan ketika suaminya enggan untuk bangun maka dipercikanlah ya, air ke wajahnya. Jadi hal yang sama dilakukan oleh istri kepada suami itu juga akan mendatangkan rahmat Allah. Nah, jadi ibadahnya bersama ya. Ikut pengajian bersama ya. Saya punya guru ya di Sumatera Barat dulu, beliau kalau udah gelar pengajian di mana-mana itu keluarganya dibawa, ya. Anak istrinya, anak-anaknya ikut ngaji bareng. Yang menyampaikan pengajian beliau, ya. Ya. Dan anak-anaknya ada di majelis itu. Jadi ngajinya itu bawa anak, bawa keluarga. Gitu. Nah, ini kan berarti bukti ya tidak mau selamat sendiri gitu kan, tapi selamat bersama dengan keluarga. Masya Allah, ini luar biasa. Kemudian pilar yang ketiga ya sahabat Adrim di dalam membangun kebahagiaan di dalam rumah tangga atau keluarga muslim adalah ya, bahwa anggota keluarga harus menanamkan akhlak yang mulia. Nah, jadi akhlak mulia di dalam rumah tangga kita ini sahabat Adrim ya, ini menjadi salah satu pilar yang akan menyebabkan rumah tangga kita menjadi bahagia. Ya, karena pada dasarnya apa? Semua orang suka kalau kemudian diperlakukan dengan baik. Suami senang kalau istrinya punya akhlak yang baik. Ya. Lalu kemudian istri juga pasti akan bahagia ketika mendapatkan suami yang memiliki akhlak yang baik. Anak akan bahagia ketika mendapati kedua orang tuanya ya, berakhlak baik kepada mereka. Orang tua juga sama ya, akan bahagia ketika mendapati anaknya berakhlak baik kepada mereka. Dan karena itu kemudian Rasulullah SAW menegaskan bahwa ya, misi utama dakwah beliau adalah ya, menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku kata Rasulullah SAW ya, diutus ya, ke alam dunia itu menyempurnakan akhlak yang baik. Dan itu dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Qalam kan, di mana Allah menegaskan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Ya, ditegaskan di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Ahzab disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, dan telah ada pada diri Rasulullah itu uswah yang baik. Apa uswah yang baik dari Rasulullah bagi kita umatnya? Ya akhlaknya itu. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah begitu berakhlak dengan istri-istrinya, ya, dengan anak-anaknya. Walaupun anak sambung, Rasulullah punya anak sambung juga, ya. Sama baiknya gitu. Bahkan dengan khadimnya, ya, pembantunya, asistennya, Sayyidina Anas bin Malik juga baik. Diakui ya, oleh Sayyidina Anas bin Malik 10 tahun, ya, 20 tahun, ya 10 tahun bersama Rasulullah SAW. Beliau merasakan kebaikan ya, Rasulullah sebagai majikan. Ya. Luar biasa. Jadi ini yang kemudian kita harus tanamkan di dalam keluarga kita. Bagaimana kita mengajarkan akhlak yang baik kepada pasangan kita, istri terutama. Ya. Bagaimana kita mengajarkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Ya. Sehingga nanti kalau mereka ya, berumah tangga, ya, rumah tangga mereka juga akan bahagia. Dan kalau kita perhatikan ya perpecahan, ya, kegaduhan di dalam rumah tangga karena persoalan akhlak. Ekonomi itu hanya buntutnya sajalah. Ya. Walaupun ekonomi ada masalah, tapi kalau akhlak baik, insya Allah itu tidak akan jadi persoalan. Ya. Kadang-kadang kan sudahlah ekonomi menjadi persoalan, akhlak nggak baik pula. Udah tuh jadilah kasus ya, KDRT di dalam rumah tangga. Ya, memperparah situasi dan kondisi di dalam rumah tangga. Ya.
Karena pada dasarnya kebahagiaan rumah tangga itu tidak pada dasarnya ya, bukan persoalan materi, tapi persoalan rasa bahagia. Ya, kalaupun suami pulang gitu kan dari mana-mana, ternyata yang dibawanya nafkah tidak terlalu banyak. Tapi kalau istri memandang suaminya adalah seorang yang baik, sikapnya, tingkah lakunya, kasih sayangnya kepada dia, insya Allah itu tidak akan jadi sebuah persoalan besar. Karena hatinya nggak gelisah, hatinya nggak marah gitu ya. Tapi sebanyak apapun harta yang dibawa oleh suami ke rumahnya, kalau kemudian suami sikapnya tidak baik, ya tetap itu tidak akan bisa diterima oleh istri. Anaknya nggak baik itu pulang marah-marah mulu ya, tiap sebentar main tangan, kalau ngomong kasar, nggak akan ada suami istri yang taat walaupun suaminya kaya. Gitu ya. Jadi inilah yang harus kita perjuangkan. Dan di satu sisi sahabat dan yang dirahmati Allah, kebaikan akhlak kita di alam dunia, di tengah-tengah keluarga kita, katakanlah kita bisa memastikan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang memiliki akhlak yang baik, maka ini akan menjadi kunci bersambungnya kekeluargaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkumpul bersama dengan keluarga besar kita sebagaimana yang Allah janjikan ya dalam surah Tur ya. Surah Tur ya ditegaskan bahwa Allah akan mengabulkan ya atau memberikan ya peluang kepada orang-orang mukmin untuk berkumpul bersama dengan keluarga mereka yang sama-sama kualitas imannya itu. Dalam satu hadis diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsari ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah adalah takwanya kepada Allah dan perilaku yang baik, husnul khuluq. Jadi rasa takut kepada Allah ya, takwallah ini ditambah dengan kebaikan akhlak atau melahirkan akhlak yang baik, ini akan menjadi penghantar seseorang kebanyakannya masuk ke dalam surga Allah. Lalu kemudian Rasulullah juga ya pernah mewasiatkan ya, akhlak yang baik ini kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan alaika husnul khuluq ya, hai Abu Hurairah ya, seharusnya kamu, sebaiknya kamu, saya anjurkan kamu berakhlak yang baik. Lalu kemudian beliau bertanya ya Sayyidina Abu Hurairah, apa itu husnul khuluq atau akhlak yang baik itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan tasilu man qata'ak wa ta'fu amman zalamak wa tu'ti man haramak. Kamu menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu ya, istri marah, suami marah, kita santai aja, kita dekati dia, kita rayu dia, itu namanya tasilu man qata'ak. Anak ngambek, anak apa namanya? Ngambek ya. Kalau bahasa Sundanya pundung gitu ya. Dirayu, didekati itu bagian dari husnul khuluq. Jadi suami istri ya yang pasangannya merajuk ya, kemudian dia bisa memulihkan ya, hubungannya, ini bagian dari husnul khuluq ya. Kemudian watafu amman zalamak, dan juga memaafkan kesalahan orang lain ya, yang telah menjalimimu gitu ya. Kadang-kadang di dalam rumah tangga kita tahulah ya, tidak selalu ya, tidak luputlah suami istri itu dari kezaliman ya, mungkin karena kelelahan, kelupaan ya, kelalaian ya, adalah kezaliman walaupun kecil sedikit ya, dilakukan oleh pasangan kita kepada kita. Maka kalau kita berbicara husnul khuluq, akhlaknya baik, kita maafkan. Dan ini harusnya menjadi sebuah logika ya yang masuk ke dalam pemikiran anggota keluarga ya. Kalau dengan orang lain saja kita bisa melupakan dan memaafkan kesalahan ya, mereka itu, maka lebih utama lagi kita melakukan itu kepada keluarga kita. Jadi jangan sampai ada ayah yang dendam kepada anak-anaknya, anak dendam kepada ayahnya atau ibunya. Atau jangan sampai ada istri yang dendam kepada suami atau suami dendam kepada istri. Karena sesungguhnya keluarga kita ya, adalah orang-orang yang lebih berhak mendapatkan pemaafan, ya, mendapatkan kemaafan atas kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian wa tu'ti man haramak, ya, dan memberi orang yang enggan memberi kepadamu. Ya walaupun istri pelayanannya kurang baik, ya kalau kita berbicara husnul khuluq ya kita tetap ya memberikan yang terbaik kepada istri kita. Ya kadang-kadang istri mungkin malas ngelayanin makan ya, makan suami nyari ke dapur sendiri nyiapin makan sendiri. Itu bagian dari husnul khuluq. Nah, ya, yang Rasulullah begitu ya, Rasulullah itu
Kalau istrinya sedang tidak bisa melayani beliau tetap ya mengerjakan sendiri. Ya kadang-kadang jahit baju sendiri, benerin sendal sendiri, membantu membereskan rumah gitu kan. Itu bagian dari akhlaknya Rasulullah SAW. Wajar kalau Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya jangan marah suami kalau istri kemudian ya misalnya disuruh bikin apa, dia diam manggar aja. Udah jangan ribut, bikin aja sendiri gitu ya. Jangan kemudian jadi masalah. Wah, so ada juga kasus ya. Dulu yang pernah saya dengar ya, suami menceraikan istri gara-gara apa? Kalau disuruh bikin kopi telat mulu. Suaminya marah, ya nggak suka dicerain. Ada yang begitu, ada. Ini ya bukan kategori husnul khuluq atau akhlak yang baik. Nah. Lalu kemudian yang terakhir ya, yang keempat yang menjadi pilar di dalam membangun kebahagiaan keluarga muslim adalah interaksi ya, atau kebaikan ya, kebaikan di dalam pergaulan ya, artinya kemampuan bergaul dengan baik, kemampuan bergaul dengan orang di sekitar kita. Nah, jadi jangan sampai kemudian ya, di dalam anggota keluarga di dalam keluarga kita ini ya, tidak mampu bergaul dengan orang lain. Berarti karena kan di rumah tangga itu ya ada ya keluarga-keluarga yang dimusuhi oleh tetangga. Ini ada nih ya. Gara-gara sikap anaknya, sikap istrinya, sikap suaminya ya, orang-orang di sekitarnya jadi benci, jadi marah. Nah ini juga akan mengancam kebahagiaan rumah tangga. Ya berapa banyak ya keluarga-keluarga yang kemudian ya, merasa tidak bahagia hidup di satu lingkungan karena dimusuhi oleh tetangga-tetangga. Itu banyak kasusnya ya. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita ya. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan, menyempurnakan kebahagiaan keluarga kita sebagai keluarga di dalam dunia sebagai keluarga muslim, maka kita harus bisa memastikan diri kita, istri kita, anak-anak kita mampu bergaul dengan baik, bersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat kita. Karena dalam hal ini sahabat Edrim yang dirahmati Allah itu juga bagian dari perintah syariat. Ya, kalau dalam Al-Quran disebutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, surah Al-Qasas ya. Berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Ya, tetangga kita ini kan manusia, teman kerja kita manusia, ya. Teman kuliah orang manusia itu kan ya, makhluk ya manusia manusia yang Allah ciptakan juga. Dan Allah perintahkan wa ahsinu, berbuat baiklah. Ya, kita harus berbuat baik kepada mereka dan dengan itu insya Allah ya kita akan menjadi orang yang disukai. Kalau sudah disukai maka ya tentu ini akan melahirkan kebahagiaan ya, kebaikan di dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita. Apa ukurannya interaksi yang baik dengan orang, dengan tetangga atau dengan orang lain? Nah, ini yang sebagaimana disebutkan dalam satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muslimu ya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, ya. Orang-orang Islam itu orang yang muslim itu adalah man salimal muslimun ya, yang muslim sejati adalah orang yang orang yang menyelamatkan muslim lain ya dari keburukan lisan dan juga perbuatan atau kejahatan tangannya. Ya, al-muslimu man salima al-muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim itu adalah mereka yang menyelamatkan muslim yang lain dari kejahatan lidah dan juga kejahatan tangannya. Jadi jangan sampai kemudian lidah kita, perbuatan kita mencelakai muslim yang lain. Inilah ukuran dari interaksi yang baik, sosialisasi yang baik kita sebagai seorang muslim di dalam bertetangga atau berkomunitas atau bermasyarakat. Ya, di tempat kerja kita adalah pribadi yang mampu menjaga ya orang lain dari keburukan lisan dan juga perbuatan kita. Ya. Lidah ini tidak pernah menyakiti rekan kerja, ya, tidak pernah menyakiti tetangga kita. Perbuatan kita juga sama, ya, tidak pernah melukai, ya, menyakiti perasaan orang lain atau tetangga kita. Ya. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka ini akan memaksimalkan kebahagiaan kita di dalam
berumah tangga. Artinya apa? Ya, peluang, potensi, ya, kegaduhan di dalam rumah tangga yang sumbernya dari tetangga kah, dari teman kah, gitu ya, dari saudara-saudara kah, itu berhasil kita tutup dengan kebaikan akhlak kita, ya, dengan kemampuan kita, keterampilan kita dalam berinteraksi dengan mereka. Nah, tetangga kita merasa nyaman, ya, dengan kita, ya, karena kita nggak pernah usil, ya. Kemudian juga care aware, ya, suka berbagi, misalnya, kan itu kan keterampilan, ya. Maka penting bagi seorang ayah, seorang ibu membekali anak-anak kita keterampilan, ya, di dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Bagus tuh anak-anak kita itu, ya, kita ajarkan kalau ada oleh-oleh, ya, kita dari mana-mana, suruh anak kita yang pergi, nih nak, pergi ke rumah sebelah, kasih oleh, bilang ini oleh-oleh dari kita. Anak kita yang ngantar ke rumah tetangga. Kalau ada apa, ya, kebaikan-kebaikan yang ingin kita share kepada tetangga kita suruh anak-anak kita. Ya, kalau di tempat saya itu kalau lagi musim kurban, ya, masjid berkurban, itu anak-anak kita aktifkan, ya, untuk membagikan daging kurban dari rumah ke rumah, supaya kemudian mereka bisa memiliki keterampilan dalam berinteraksi dengan tetangga mereka. Ya, ajarkan mereka, ya, kalau tetangga kita halaman rumahnya kotor, ya, banyak sampah daun, ya, dia nggak keluar, kita aja yang nyapu, nggak apa-apa, kumpulin sampah-sampahnya, kita taruh di tempat sampah, tetangga kita tuh bersih aja gitu kan. Karena kita nyapu nggak cuma depan rumah kita, sampai ke depan rumah tetangga. Nah, itu bagian dari cara kita mengajarkan anak-anak kita. Aktif bergotong royong, ya, kalau ada gotong royong di komplek, di lingkungan kita, aja anak-anak kita. Ya, ajak istri kita untuk bagian jadi konsumsi, gitu ya kan, nyiapin makanan, minuman, ya. Ini insya Allah akan menjadi penyempurna, ya, kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.